bagaimana pertemuan saya dengan Andika Pratama. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube saya, Fahriza Disibarani. Dan kali ini saya akan kembali membahas tentang personil One Cool Dormitory dan bagaimana pertemuan saya dengan mereka dan siapa orang ketiga yang akan tayang di channel ini. Kita mulai ya. Oke. Kali ini saya akan membahas bagaimana pertemuan saya dengan Andika Pratama. Siapakah Andika ini? Andika Pratama ini adalah drummer dari One Cool Dormitory. Dan bagaimana pertemuan saya dengan Andika? Jadi Andika ini awalnya memang satu kelas sama saya dan masih SMK Islamia Ciputat dan jurusan TKJ, dan kebetulan dia satu kelas sama saya dan Arif juga bertiga. Kita bertiga satu kelas. Dan pertemuan kita di situ, kita satu kelas sampai pada akhirnya Andika ini diajak oleh Fajar untuk membentuk sebuah band yang awalnya diomongin begini, Ja, nanti gue bakal ngajak temen nih. Siapa? Pas dilihat gak taunya ternyata Andika Pratama. Pas saya lihat, ya kalau Andika mah udah kenal ya, karena Andika itu kan satu kelas sama saya, sama gue kan satu kelas kita bertiga sama Arif. Jadi Andika itu kan satu kelas saya. Ya sebelum diajak Fajar ya saya udah kenal duluan sama Andika gitu. Andika ini apa ya, dia juga sering dipanggil pejuang tangguh sih sama satu kelas. Entah apa, kalau saya pribadi nggak tahu ya kenapa dia sering dipanggil pejuang tangguh sama satu kelas. Dan sampai akhirnya kita bermain satu band yang ternyata itu sangat menarik buat saya sama Andika atau yang lain juga. Disitulah pertemuan saya dengan Andika. Nah, kalau ditanya sifat aslinya Andika ini, kalau di grup WhatsApp One Cool Dormitory, dia yang bacotnya paling gede, bawel paling gede, yang ngajak-ngajak keluar juga dia.
Udah dia lah biang-biangin di si Andika lah kalau udah ngajak jalan keluar nih. Dan seperti saya bilang tadi, kenapa dipanggil pejuang tangguh? Memang saya tidak sepenuhnya tahu ya, karena dia sanggup dari segi tugas, dia seperti sanggup. Tapi ya itu aja sih kalau dari saya kenapa dipanggil pejuang tangguh. Gak tahu kalau yang lain ya. Nah, Andika ini waktu pertama kali masuk band ini awalnya nggak bisa main drum loh. Kalau kalian mau tahu, Andika ini awalnya dia itu baru belajar loh. Gue bilang goblok. Tapi lama-lama berapa bulan-bulan kemudian nggak tahu bisa otodidak. Ya mungkin ini juga yang dipanggil pejuang tangguh sama anak-anak satu kelas. Mungkin ini juga kali. Yang tadi yang pertama masuk nggak bisa main drum, terus beberapa bulan tahu-tahu dia bisa secara otodidak, nggak tahu not balok. Ya mungkin sih ya, mungkin itu ya. Kalau menurut saya mungkin. Tapi nggak tahu ya di mata mereka gimana. Sampai akhirnya, dan Andika sendiri apa ya? Kalau masalah jalan-jalan keluar gitu, dia pasti yang ngajak-ngajakin. Biasanya dia nih, Andika nih. Bukan sekali dua kali, udah berkali-kali Andika pasti yang ngajak. Dan saya mau yakin pasti dia. Dan grup kalau nggak ada Andika nggak ngomong, sepi. Kok kayaknya nggak ada Andika nih, sepi banget. Coba kalau ada Andika yang ngomong, itu semua rame banget omongan. Kalau kalian mau lihat, itu grup rame banget. Dan sampai tanya sampai itu, Andika ini juga di One Cool Dormitory punya apa ya? Punya dasar tersendiri lah. Dia ini apa ya kalau saya bilang ya, Andika ini ya bisa dibilang dia pemegang saham selain Fajar kalau buat saya, Andika. Karena Andika dengan Fajar itu udah sering bareng mereka berdua. Ya bisa dibilang ya Andika orang yang termasuk pemegang saham One Cool Dormitory juga. Dan uniknya lagi, Andika ini orangnya sama saya, sama-sama pelupa, terus sama-sama sedikit mudengnya lemot juga sama. Dan kita gobloknya juga sama, Mandika. Saya Mandika ini gobloknya juga sama, tololnya juga sama. Dan apalagi ya, kita punya sampai akhirnya diajak main band ya, bisa dibilang ya dia punya keunikan sendiri di antara yang lain si Andika. Dari sifat yang banyak ngomong di grup, terus sampai dia yang ngajakin keluar, misalnya jalan ke mana gitu, atau ke mall, ke taman, atau nongkir segala macam, nyari tempat makan. Nah itu dia tuh biang si Andika. Dan sampai juga dipanggil pejuang tangguh. Ya mungkin ya kalau dari saya, awalnya dia masuk One Cool Dormitory nggak bisa main drum, sampai berbulan-bulan dia bisa main drum.
Dia nggak tahu-taunya bisa otodidak tanpa tahu not balok ya. Saya bilang ya nggak salah kalau anak-anak panggil dia pejuang tangguh. Dan Andika ini menurut saya dia drummer yang memiliki karakter yang dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Ya dia punya karakternya sendiri lah pada drumnya. Dan sampai ya bisa dibilang Andika ini ya di One Condomitory seperti pemegang saham, pemegang saham apa? Seperti ada pemasukan lain yang pada akhirnya saya sama Dika tuh sering keluar bareng. Kalau saya nggak sering ya, pernah ke segala ke mall, segala ke taman. Ya begitulah kalau saya sama Andika ini mah. Tapi dia akan tetap saya yakin dia ini pasti akan tetap bertahan di One Dormitory. Walaupun ya banyak vakumnya juga, ya saya yakin dia akan bertahan. Karena ya apa ya, Andika ini ya bisa dibilang salah satu nyawa juga di band ini. Dan Andika ya kalau dari sekian banyak cerita itu ya Andika menurut saya pejuang tangguh sama terlalu banyak ngomong di grup. Nah, itu cerita dari Andika. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ini aib atau ini menyinggung perasaannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.